Banyak orang tidak benci jalan dusta. Banyak orang suka jalan dusta karena dia sendiri tidak pernah dengar firman. Dia sendiri tidak pernah baca firman. Dia sendiri tidak pernah renungkan firman. Kalau Anda tidak pernah renungkan firman, bagaimana mungkin Anda bisa benci segala jalan dusta? Yang ada Anda suka jalan dusta karena Anda tidak suka dengar firman. Amin kok. Makanya firman Tuhan itu penting. Bagaimana supaya saudara kuat dan berani? Itu tidak bisa dilepaskan dari firman. Firman lah yang bikin kita kuat, teguh, berdiri, berani. Itu firman. Makanya firman Tuhan itu penting. Di gereja ini tuh ujung tombaknya bukan praise worship. Praise worship tetap harus ada. Tapi ujung tombaknya tuh firman. Karena firman itu yang bikin kuat kita. Amin saudara. Yosua pasal 1 ayat 7 dan ayat yang ke-8 kita akan membacakan bagian ini. Saya akan baca ayat 7 dan ayat yang ke-8 kita baca bersama-sama. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8, 1, 2 dan 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Teman-teman silakan duduk kembali. Senang sekali malam hari ini masih diizinkan Tuhan untuk ada di tengah-tengah orang-orang muda yang luar biasa, di tengah-tengah orang-orang muda yang punya kerinduan untuk mau terus dengarkan firman, mau terus memuji menyembah Tuhan. Meskipun saya tahu masing-masing kita dengan kesibukan kita masing-masing, ya belum lagi dengan ajakan-ajakan teman mungkin yang mencoba supaya saudara tidak ikut yut, ya di balik itu semua tentu ada pekerjaan setan si iblis yang kadang-kadang berusaha untuk mau menarik kita dari perkumpulan orang percaya. Tapi saya bersyukur anak-anak muda yang hadir malam hari ini adalah anak-anak muda yang lapar dan haus terhadap firman Tuhan, karena kita tidak bisa hidup tanpa firman. Kita butuh firman Tuhan dalam hidup kita, karena Roma pasal 10 ayat 17 mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Nah teman-teman yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masih ada di tema kita, saudara-saudara, ya tema kita adalah be strong and courageous, ya be strong and courageous yang artinya kuat dan berani, saudara-saudara. Itu sudah kita bahas minggu yang lalu, saudara-saudara, dan minggu yang lalu di bagian yang pertama saya sudah bicara tentang kuat dan berani itu, saudara-saudara, tidak bisa terlepas dari penyertaan Tuhan. Jadi bicara tentang kuat dan berani, saudara-saudara, itu sangat berkaitan dengan penyertaan Tuhan yang kita bahas minggu yang lalu, ya, karena minggu yang lalu kita membahas di ayat yang ke-6, saudara-saudara. Coba tunjukkan ayat yang ke-6. Di sini dikatakan begini, saudara-saudara, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Sekali lagi, tema be strong and courageous itu diambil dari kalimat pertama ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu ada di ayat yang ke-6, lalu ada di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-9. Makanya kita akan bahas dalam beberapa minggu ini, saudara-saudara, menjelang nanti Harnas Kaum Muda Nasional yang akan berlangsung tanggal 24, ya. Jadi di setiap gereja, secara khusus GSJ itu ada harnasnya setiap tahun. Ada harnas kaum pria, ada harnas kaum wanita, ada harnas sekolah minggu, ada harnas kaum muda atau youth, saudara-saudara, ya. Dan kita akan merayakannya di tanggal 24, minggu keempat di bulan November, saudara-saudara. Tapi tema ini tentu kita mau bahas terus, saudara-saudara, supaya kita bisa selesaikan. Karena ada di ayat 6, ada di ayat 7, dan ada di ayat 9. Maka kita akan perlahan-lahan, saudara-saudara, membahas tentang kuatkan dan teguhkanlah hatimu, supaya kita makin kuat, saudara-saudara, dalam pemahaman firman itu atau juga tema yang kita bahas, saudara-saudara, ya.
Di ayat yang ke-6 dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Minggu yang lalu saya bilang bahwa bicara tentang kuat dan berani, saudara, itu sangat berkaitan dengan penyertaan Tuhan, saudara. Karena sangat tidak mungkin kita bisa kuat dan berani, saudara, tanpa penyertaan Tuhan. Ya, sebaliknya kita bisa kuat dan berani karena ada penyertaan Tuhan. Sebelum masuk ayat 6 itu ada ayat 5, saudara. Ya, kita tahu ya bagian firman Tuhan ini, saudara, ini sedang membahas tentang Yosua. Bagaimana Yosua dipanggil oleh Tuhan. Yosua hanyalah abdi, Yosua hanyalah pelayan, pembantu dari Musa. Selama ini Musa kemana, Yosua ikut Musa, dan tentu dia melihat banyak hal yang terjadi dan dia belajar segala sesuatu. Dan tiba pada saatnya, saudara, Musa yang meninggal. Namanya manusia itu ada batasnya, saudara. Tidak mungkin dia hidup selama-lamanya, ada batas, saudara. Musa meninggal, lalu Tuhan berfirman Yosua harus menggantikan posisi Musa. Dan saya sudah bahas minggu yang lalu, itu tidak mudah, saudara, untuk menggantikan posisi Musa. Musa itu pemimpin hebat. Alkitab mengatakan bahwa Musa itu bicara dengan Tuhan muka dengan muka, saudara. Itu berarti pemimpin yang sangat hebat, dan Yosua nih menggantikan posisi Musa, saudara. Belum lagi dengan bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, tukang melawan, saudara. Saya sudah bahas minggu yang lalu. Bangsa Israel itu kan tegar tengkuk, kurang lebih 2 juta orang Yosua harus pimpin. Itu kan repot, pimpin 10 saja itu repot. Pemimpin Komsel ada yang bilang, be kepala sakit dan pimpinin anak. Ada yang bilang begitu, saudara. Itu baru beberapa anak, belum 2 juta orang, saudara. Sedangkan Yosua harus memimpin 2 juta orang, saudara. Itu tidak mudah. Belum lagi usia daripada Yosua mungkin sekitar 80 sampai 85 tahun untuk pimpin ini bangsa. Itu tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Makanya Tuhan bilang kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bahkan 3 kali Tuhan bilang. Di ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, dan juga mungkin ayat yang ke-9, saudara. Kuatkan dan teguhkan hatimu, saudara. Nah, ini menjadi pelajaran menarik bagi kita, saudara, bahwa untuk kita kuat dan berani itu tidak bisa terlepas dari penyertaan Tuhan. Makanya di ayat 5 Tuhan bilang begini kepada Yosua, ya, Tuhan tuh kasih perintah, tapi Tuhan pun kasih janji penyertaannya. Tidak ada sesuatu hal yang paling membahagiakan dalam hidup ini selain janji Tuhan tentang bagaimana Dia mau menyertai kehidupan kita. Itu luar biasa. Ayat 5 bilang begini, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bagian ini pun berlaku bagi semua kita, tidak hanya untuk Yosua. Makanya dikutip di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5 kalau tidak salah. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dia tidak akan membiarkan kamu dan dia tidak akan meninggalkan kamu. Pacarmu mungkin boleh tinggalkan kamu, putusin kamu, tapi Tuhan tidak. Dia pun janji, nah, saya tidak akan membiarkan kamu dan tidak akan meninggalkan kamu. Amin, saudara. Diputusin pacar, galau ya mungkin 1 minggu, jangan terlalu berlarut-larut, saudara. Kalau Anda anak Tuhan sejati, Tuhan akan balut luka Anda. Amin kok, saudara. Jadi tidak usah terlalu stres yang berlebihan, saudara. Ya, kalau memang sudah jadi mau ke mana, mau paksa bagaimana, kan tidak bisa, saudara. Ya, nanti yang baik sedang OTW, Tuhan siapkan yang terbaik buat kamu. Santai, melayani Tuhan terus, Tuhan siapkan yang terbaik buat kamu. Nah, ini penting, saudara. Jadi tidak bisa terlepas, saudara, kuat dan berani tidak bisa dilepaskan dari penyertaan Tuhan di ayat yang ke-5 itu, saudara. Dan tentu minggu yang lalu saya sudah bilang bahwa tanpa penyertaan Tuhan, tanpa Tuhan di hidup kita, bagaimana mungkin kita bisa kuat, saudara, ya? Bagaimana mungkin kita bisa kuat? Bahkan di ayat yang ke-9 bagian B juga bilang seperti itu. Ya, ayat yang ke-9 dikatakan, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi, Yosua. Ini janji penyertaan Tuhan, saudara. Jadi memang benar, Tuhan tahu bahwa tidak mudah pimpin bangsa Israel. Kok Tuhan bangsa Israel melawan, nah, apalagi hanya pemimpin seperti Musa dan Yosua, mereka pasti melawan. Tuhan tahu itu, makanya Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu.
Tapi di ayat sebelumnya dia bilang, saya menyertai kamu. Tuhan tuh begitu, saudara. Kalau dia perintahkan kita untuk melakukan satu hal, saudara, ada janji penyertaannya. Dia tidak lepas tangan, lupi sendiri, mati sendiri di sana, kamu selesai di sana. Tidak, saudara. Dia berikan perintah, tapi juga ada janji penyertaan Tuhan buat Yosua. Dan tentu ada janji penyertaan Tuhan juga bagi saya dan saudara, bagi semua orang percaya, saudara. Jadi tidak bisa dilepaskan, saudara, ya. Kalimat kuatkan dan teguhkanlah hatimu ini menunjukkan bahwa meskipun janji penyertaan Tuhan itu ada, saudara, tapi tak berarti perjalanan kita mulus. Sekali lagi, saudara, di ayat yang kelima benar, saudara, dikatakan bahwa Tuhan menyertai Yosua dan juga menyertai kita, saudara. Lalu masuk di ayat 6 bilang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini menunjukkan bahwa meskipun janji penyertaan Tuhan itu ada untuk Yosua, ada juga buat kita. Tapi tak berarti perjalanan kita itu mulus. Tak berarti perjalanan kita itu tanpa hambatan. Tak berarti perjalanan kita itu tanpa proses. Tak berarti tanpa pergumulan. Bukan begitu, saudara. Benar dia janji menyertai kita, tapi bukan berarti perjalanan kamu itu aman-aman. Bukan berarti perjalanan kamu itu mulus-mulus. Kadang-kadang ada persoalan, kadang-kadang ada masalah, kadang-kadang ada proses. Dan memang harus seperti itu, karena Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang suka memanjakan hamba-hambanya. Bukan, saudara. Bukan begitu. Dia suka mendewasakan kita. Bagaimana untuk mendewasakan kita? Ujian. Bagaimana untuk mendewasakan kita? Proses supaya kita dewasa. Tapi dia bilang kok, dia menyertai kita. Amin, saudara. Jadi kalau hari-hari ini adik-adik, youth masih tetap kuat, masih tetap melayani, masih tetap bersemangat melakukan ini dan itu. Ingat baik-baik, saudara. Bukan berarti di luar sana tidak ada orang-orang yang mencoba untuk mempengaruhi kita jauh dari Tuhan. Ada, saudara. Tapi kalau saudara masih tetap kuat, kalau bukan Tuhan siapa lagi? Kalau bukan penyertaan Tuhan mau apa, saudara? Semua karena penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita, saudara. Karena tentu, saudara, ya, tanpa Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Minggu yang lalu saya bilang, ya, Alkitab memberikan keterangan bahwa hidup manusia itu seperti uap, seperti rumput, ya toh. Kita tidak bisa apa-apa. Itu menunjukkan bahwa kita tuh lemah, kita tuh rapuh, saudara. Kita tuh tak berdaya. Kita butuh Tuhan di dalam hidup kita, saudara. Mau kuat bagaimana waktu ada dalam pergumulan dan proses, mau berani bagaimana menyatakan kebenaran, berani membuat keputusan bagaimana kalau Anda tidak di dalam Tuhan. Kalau Anda tidak di dalam Tuhan, tidak disertai Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, saya pikir susah, saudara. Ya, kalaupun Anda berani, sok berani mungkin. Ya, kalau Anda kuat, sok kuat, bukan kuat benaran, saudara, yang bergantung pada Tuhan. Saya pikir tidak seperti itu, saudara. Ya, kita mau kuat dan berani mesti bergantung dengan Tuhan. Ada tuh yang merasa diri kuat, merasa diri hebat dengan kekuatannya, jangan nanti hancur. Minggu yang lalu saya sudah bahas tuh tentang kisah Petrus, kan? Petrus tuh saya sudah singgung, saudara. Dia menunjukkan apa ya, saudara, satu sikap yang sepertinya berani, tapi itu sok berani, itu sok kuat, saudara. Ya, waktu di perjamuan malam di dalam Markus pasal yang ke-14, ya, ayat 27, Yesus kan bilang, kamu semua itu akan tergoncang imanmu. Ya, kamu semua ini akan tergoncang imanmu. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Tapi saudara lihat Petrus yang merasa diri kuat, ya, merasa diri kuat karena kekuatannya sendiri, saudara. Dia bilang begini di ayat 29, ya, kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak, kata Petrus. Yang lain tergoncang imannya, saya tidak. Dia mau mencoba untuk berdiri atas kekuatannya sendiri. Ya, perkataan ini tidak salah kalau dia bilang, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak, kalau aku di dalam kamu. Jika kamu menyertai aku. Kira-kira begitu. Tapi tidak ada, saudara. Terlalu percaya diri, saudara. PD itu tidak boleh, saudara. Ya. Percaya diri tidak boleh. Mesti PD tapi yang percaya dia. Percaya Tuhan, saudara. Karena dia yang sanggup melakukan segala sesuatu, saudara, diberkati oleh Tuhan. Ya. Jangan percaya pada diri kita, saudara. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya. Petrus bilang, aku tidak. Bahkan di ayat yang ke
31 kalau tidak salah, Petrus lebih bersungguh-sungguh. Dia mengatakan, tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian. Karena Petrus omong demikian, maka yang lain pun terpengaruh dengan omongan Petrus, saudara, dan berkata, iya, kami pun tidak akan tergoncang iman kami. Apakah benar, saudara, mereka tidak tergoncang imannya? Tergoncang, saudara. Apa yang Yesus katakan itu benar. Bahkan Petrus menyangkal Yesus, saudara, diberkati. Di ayat yang ke-50, saudara. Di ayat yang ke-50 waktu Yesus ditangkap, Alkitab mengatakan lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Padahal tadi mereka yang bilang, kami semua tidak akan tergoncang iman kami. Bahkan Petrus yang pimpin, ya. Yang lain boleh tergoncang, saya tidak. Bahkan Alkitab mencatat dia lebih bersungguh-sungguh lagi mengatakan, saya tidak akan tergoncang. Yang lain boleh lari ke tinggal Tuhan, saya tidak, saudara. Terlalu merasa diri kuat, saudara. Terlalu merasa diri mampu sendiri tanpa Tuhan. Tapi kenyataannya waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani, selesai. Ini mau menunjukkan kepada kita, adik-adik diberkati. Dari muda-muda nih belajar andalkan Tuhan dalam hidup. Amin. Jangan andalkan saudara pun diri kita ini lemah, rapuh, tidak bisa apa-apa. Andalkan Tuhan, saudara. Amin. Alkitab bilang diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Harapanmu harus pada Tuhan. Bukan pada uang orang tuamu, bukan pada jabatan orang tuamu, bukan pada pangkat orang tuamu. Karena itu akan selesai, adik-adik. Berharap kepada Tuhan. Pengharapan kita di dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Kalau tidak salah di dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 bilang begini, saudara. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara bertanya, sau itu apa? Sau itu apa, paket? Sau itu ke jangkar tuh. Kapal-kapal kalau sudah berhenti, ya saudara, itu mereka buang jangkarnya ke dalam laut supaya kapal itu tidak mudah terbawa arus gelombang atau angin, kira-kira begitu. Jadi sau itu jangkar. Nah, jangkar orang percaya itu bukan di dunia. Tapi jangkar orang percaya itu di sorga. Siapa yang bisa guncangkan kita? Amin. Pengharapan kita di dalam Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidup ini. Sebaliknya, Yeremia 17 ayat yang ke-5. Yeremia 17 ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Alkitab bilang terkutuk. Jadi saudara diberkati oleh Tuhan, belajar andalkan Tuhan. Jangan merasa diri kamu muda, kamu pintar, kamu bisa, lalu kamu lupakan Tuhan dan berdiri atas kekuatanmu, nanti hancur. Seperti Petrus tuh. Bahkan saudara waktu Yesus ditangkap, saudara, seorang perempuan bertanya kepada dia, ya, apakah kamu salah seorang dari kumpulan Yesus? Dia bilang tidak, aku tidak kenal. Kalau tidak salah di dalam Markus pasal yang ke-14 ayat 66 sampai 72. Setelah Yesus ditangkap, saudara, Petrus pun masih ikut, saudara, ya, untuk melihat apa yang terjadi. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Ayat 67, dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu? Apakah jawabannya nanti? Bilang iya. Tidak, saudara. Sebelumnya dia gaya, dia bilang, semua tergoncang, saya tidak, saudara. Tapi di sini ayat 68, tetapi ia menyangkalnya dan berkata, aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud. Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ayat 69, ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, ketemu Petrus lagi, Peu, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini adalah salah seorang dari mereka. Lalu ayat 70 dikatakan, tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea. Apa jawabannya? Di ayat 71 Petrus bilang begini, maka mulailah Petrus mengutuk, saudara lihat sini, mengutuk dan bersumpah berbanding terbalik dengan apa yang dia bilang tadi di bagian awal, bahwa yang lain boleh tergoncang imannya, saya tidak akan tergoncang. Tapi nyatanya saudara, waktu orang tanya dia bilang beta bersumpah. Ya, Petrus kutuk dan sumpah, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini. Maksudnya Yesus. Padahal malam sebelumnya, saudara, dia ngomong begitu. Saya tidak akan tergoncang. Iman saya tidak akan tergoncang. Ya, yang lain boleh tergoncang, saya tidak. Kalau berdiri atas dirimu sendiri, kekuatanmu nanti tidak bisa, saudara. Mari kita berharap kepada Tuhan.
Dia bilang, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini. Lalu ayat 72 bilang begini, dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Janjinya palsu, janji bohong, saudara-saudara. Menangislah ia terseduh-seduh. Saudara-saudara diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Tantangan di depan sana ini tentu banyak, saudara. Ya, makin hari makin sulit, saudara. Dan ya, pemurnian terus terjadi. Bahkan di gereja ini pemurnian juga terjadi, saudara. Orang yang cinta Tuhan sungguh-sungguh kalau dengar firman, mau keras ke apapun, kalau dia tahu ini firman Yesus, firman Kristus, dia tidak mungkin pergi, dia tidak mungkin tutup telinga, dia dengar karena dia mau diubahkan oleh firman. Amin, kok saudara. Jangan jadi anak muda yang mau dengar yang enak-enak sah. Ya, pendeta tegur sedikit, kakak rohani tegur sedikit, mulai bikin tingkah. Jangan begitu, saudara, jangan. Ini semua bertujuan baik untuk saudara. Apalagi ada yang bilang bisa mau pelayanan, jangan, saudara. Mari kau melayani di sini. Pakai itu bukan tipe begitu, mari melayani. Kalau pakai tipe yang pemimpin yang apa ya, mengamuk tidak jelas, itu kayaknya bukan paket deh. Pakai itu harus duduk lihat baik-baik. Karena memang harus begitu. Pemimpin memang harus begitu, saudara. Pemimpin tidak bisa telinga tipis. Pemimpin harus dengar dua pihak. Sudah bisa dengar satu pihak nanti berat. Biasanya kalau kita dengar satu pihak nanti kita cuma berat pada pihak tersebut. Lalu yang lain, pihak yang lain kita tidak mau dengar. Tidak boleh, saudara. Pakai sudah lalui banyak hal, saudara, di Amazing Youth. Dan ini mungkin generasi kesekian yang menurut paket cukup sulit. Dengan usia makin bertambah lalu ada orang-orang yang Tuhan kirimkan datang ya dengan usia yang lebih muda, lebih smart, lebih berusaha untuk bisa dapat lah begitu ya. Jadi kita memang harus mengandalkan Tuhan dalam hidup ini adik-adik. Tidak bisa tidak. Tuhan sumber segala-galanya. Kalau andalkan kekuatan kita sama kayak Petrus nih. Janji kita bisa janji omong kosong, janji palsu, saudara-saudara. Makin hari makin sulit saya bilang, dan kita akan bertemu dengan banyak masalah, banyak problem, banyak proses nanti ke depan. Nah pertanyaannya, kita masih tetap cinta Yesus atau tidak? Jangan sampai kita cuma heboh-heboh di youth, menyanyi lompat-lompat, ya toh come on. Lalu ada susah, jadi kita suka tinggal Yesus. Jangan, saudara, jangan. Makanya mulai dari sekarang tertanam sungguh-sungguh dalam firman. Tertanam di dalam Tuhan sungguh-sungguh. Supaya kita terus kuat di dalam Tuhan. Ya, bahkan saudara-saudara, kalau kita mau lihat tentang Petrus, tidak hanya tentang kejatuhannya. Kebangkitannya juga ada kok. Ya, Petrus juga bangkit, saudara ya. Setelah hari pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta itu, saudara ya. Bagaimana Roh Kudus pimpin Petrus dengan begitu luar biasa sehingga Petrus sangat berani, saudara, dalam hal memberitakan Injil. Kalau sebelumnya takut sekali, bahkan seorang perempuan bertanya pun Petrus takut, Petrus tidak berani sama sekali. Tapi waktu saudara dipimpin oleh Roh Kudus, waktu dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara diberkati. Alkitab memberikan keterangan bahwa Petrus benar-benar menunjukkan keberanian yang luar biasa, saudara ya. Jadi rahasia untuk tetap kuat di tengah tekanan adalah waktu kita di dalam Tuhan, saudara ya. Kalau tidak di dalam Tuhan, di luar Tuhan, saudara, kita pasti selesai, saudara, diberkati oleh Tuhan. Ya, waktu Petrus berkhotbah, ya saudara, dan Alkitab mencatat 3.000 orang bertobat, memberi diri, menyerahkan diri dan bertobat, saudara, diberkati, ya. Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus itu ada satu perbedaan yang luar biasa, saudara. Memang orang-orang yang di dalam Tuhan dan orang-orang yang di luar Tuhan itu memang beda. Kalau di dalam Tuhan berani, saudara, bukan berani bodoh, berani yang terarah, berani yang betul-betul dipikirkan secara matang, tambah Roh Kudus pimpin, beraninya itu jadi beda, saudara. Ya, banyak yang nekat itu beda, saudara. Kalau nekat itu tidak pikir panjang, itu nekat. Ya, berani tapi tidak pikir panjang begitu, tidak pikir resiko, bukan begitu, saudara. Kita berani tapi keberanian kita tuh keberanian yang dituntun oleh Tuhan, keberanian yang dituntun oleh Roh Kudus, saudara. Kalau kita belajar tentang Petrus luar biasa waktu dia menyembuhkan seorang lumpuh, saudara, ya. Lalu terjadi hal yang heboh pada waktu itu dan Petrus maupun Yohanes ditangkap ya di mahkamah agama, saudara, dibawa.
waktu mereka bertanya tentang kuasa manakah yang menyembuhkan orang itu, dengan lantang, dengan berani Petrus nyatakan bahwa Yesuslah yang menyembuhkan, saudara. Sebelumnya takut, tapi waktu Roh Kudus pimpin, yang ada mah berani, bukan takut. Makanya orang-orang yang dipimpin Roh Kudus, saudara, saya percaya dia punya keberanian yang sungguh luar biasa, saudara, untuk memberitakan Injil, punya keberanian yang sungguh untuk berkata tidak terhadap hal-hal yang tidak benar. Kalau Anda dipimpin Roh Kudus, orang-orang muda. Ya, kalau sampai Anda bilang Anda dipimpin Roh Kudus, tetapi masih kompromi, kawan ajak di tempat yang tidak benar juga kamu pergi, ajak mabok juga kamu pergi, ajak rokok juga kamu pergi, ajak ibadah juga kamu pergi, semua bata campur. Saya pikir Anda tidak dipimpin Roh Kudus. Orang yang dipimpin Roh Kudus itu punya keberanian, dan keberanian itulah yang akan membuat kamu berkata tidak terhadap hal-hal yang tidak benar. Amin, saudara. Jangan bilang cinta Tuhan tapi cinta dosa juga. Jangan bilang dipimpin Roh Kudus tapi tidak ada buah roh dalam hidupnya. Di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 23 itu tidak ada. Kasih, sukacita, damai sejahtera itu tidak ada, saudara. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan itu tidak ada dalam dirinya. Berarti engkau belum dipimpin Roh Kudus itu. Anda belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, saudara, punya keberanian yang luar biasa, saudara, untuk berani berkata tidak terhadap hal-hal yang tidak benar. Berani memberitakan Injil. Itu perlu tuntunan Roh Kudus, saudara. Ya, meskipun Anda anak muda, ya mungkin masih sekolah, mungkin ya. Tapi kalau Anda dipenuhi Roh Kudus, Anda dituntun oleh Roh Kudus, Anda tidak kompromi. A, B, tidak ada kompromi. Nah, ini hal yang penting, saudara, untuk kita pelajari bersama-sama di dalam kehidupan kita. Waktu Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, di dalam Kisah pasal 4 ayat 8 sampai ayat yang ke-10, saudara. Ya, ini dia bersoal jawab dengan pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua waktu itu. Sebelumnya dengan perempuan saya takut toh, tapi waktu dipenuhi Roh Kudus di Kisah 4 ayat 8 mengatakan, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Ayat 9, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan. Kalau dia takut, dia tidak mungkin omong tentang Yesus yang sembuhkan. Tapi dipenuhi oleh Roh Kudus ada satu keberanian yang luar biasa, saudara. Meskipun resikonya berat, tidak pusing. Yang penting omong tentang Yesus dulu. Waktu ditanya, ya, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan. Ayat yang ke-10. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Sekarang tidak takut lagi. Waktu Roh Kudus pimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak takut lagi, saudara. Sebelumnya takut, saudara. Waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani kabur. Waktu perempuan itu tanya juga tidak berani menjawab, saudara. Dia bilang saya bukan bagian dari Yesus. Bahkan bersumpah dan mengutuk, saya tidak kenal Yesus. Saya tidak kenal orang itu, takut. Tapi waktu dipenuhi Roh Kudus ada satu keberanian yang luar biasa, saudara. Amin. Ini bukan nekat, ini berani yang dituntun Tuhan. Berani yang dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Bahkan di dalam ayat 12 dia bilang, ya, di dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ada satu keberanian yang luar biasa, saudara, waktu Roh Kudus pimpin Petrus. Ya, jadi perhatikan di sini bahwa orang yang dipimpin Roh Kudus pasti kuat dan berani. Berani menyatakan kebenaran, berani memberitakan Injil, berani berkata tidak pada dosa, berani membuat perbedaan. Keberanian itu produknya Roh Kudus, saudara. Kalau saudara dituntun Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, Anda akan berani menyatakan kebenaran. Anda akan menjadi orang yang kuat dan berani. Sesuai dengan tema kita, be strong and courageous. Itu berkaitan dengan pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saudara diberkati oleh Tuhan. Makanya dalam Kisah 4 ayat 13, di ayat 13, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus, saudara. Ini kenapa, saudara? Karena Roh Kudus yang pimpin.
Jadi memang penting sekali saudara kalau Roh Kudus pimpin hidup kita. Roh Kudus pimpin hidup kita beda, kita pasti kuat. Masalah boleh ada, kita kuat berdiri saudara. Bahkan kita berani menyatakan kebenaran. Itu memang berkaitan dengan pimpinan Roh Kudus saudara di dalam kehidupan kita saudara. Bahkan waktu mereka ditangkap lalu mereka kembali kepada teman-temannya di dalam Kisah pasal 4 ayat yang ke 23 coba ayat 23. Sesudah dilepaskan pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ya, di sini saudara bisa lihat ya. Seorang pemimpin kalau curhat itu tidak ada persoalan saudara. Ya. Karena pemimpin juga manusia. Karena sewaktu-waktu paket bisa curhat di saudara juga bilang ini ada masalah ini Kak Sandri, paketnya ada begini Kak Hero. Pasti, kan saya juga manusia. Kok ini Petrus dan Yohanes masih pergi ke teman-teman mereka dan menceritakan segala sesuatu. Tapi kalau cerita Anda mau berbagi, begitu berbagi di orang yang tepat yang Anda sudah tahu dia tepat. Bukan sembarang-sembarang saudara cerita rahasia saudara. Besok sunai di media sosial, di TikTok dan segala macam. Tidak tulis nama kamu tapi itu tentang kamu. Jadi hati-hati, curhat juga harus boleh silakan. Namanya kita manusia ini juga harus bisa berbagi dengan orang lain. Toh kita tidak bisa tanggung sendiri. Jadi mau cerita ke orang lain juga. Tapi hati-hati, pastikan dia teman yang bisa dipercaya. Begitu, karena ada teman-teman tertentu yang tidak bisa dipercaya. Cerita di dia cerita di orang lain. Atau mungkin dia cerita di orang lain, dia taruh di story. Anaknya bodoh sekali. Padahal kau udah kawan nih, mana dia bisa taruh di story? Kan cuma boleh begitu. Lihat lu dong. Berdoa mah, kok orang curhat apa yang salah? Jadi kalau sewaktu-waktu paket panggil mau cerita sesuatu, mau berbagi, karena memang paket tidak bisa tanggung sendiri dan itulah manusia, saudara. Amin, saudara. Lalu di ayat 29, setelah Petrus dan Yohanes menceritakannya, lalu mereka berdoa, doanya bilang begini, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan firman. Doanya saudara minta keberanian, saudara ini luar biasa. Keberanian itu nomor satu, keberanian untuk apa? Keberanian untuk memberitakan firman itu nomor satu. Itu dalam pelayanan kita permintaan berani untuk memberitakan firman itu harus saudara. Baru di ayat 30 kalau tidak salah bilang begini, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Ya, sekalian minta yang berikut, Tuhan kalau bisa dalam pelayanan kami KKR nanti ada mujizat, ya, ada tanda-tanda heran yang dikerjakan. Tapi menarik di ayat 29 tadi, terlebih dahulu minta keberanian untuk memberitakan firman. Itu luar biasa. Jadi kalau berkaitan dengan kuat dan berani, itu tidak bisa dilepaskan saudara dari penyertaan Tuhan. Tidak bisa dilepaskan dari penyertaan Roh Kudus atau tuntunan Roh Kudus di dalam hidup kita. Tidak bisa saudara. Bagaimana kita bisa kuat dengan kekuatan kita sendiri? Itu tidak mungkin saudara. Ya, bahkan kalau kita lihat di dalam kisah yang lain atau bagian yang lain. Misalnya kisah Paulus saudara ya. Di dalam kisah pasal 13 coba. Kisah pasal 13 ayat 6 sampai ayat 12. Saya sudah pernah khotbah ini kalau tidak salah. Dan saudara juga sudah dengar bagaimana bagaimana Paulus waktu dipimpin oleh Roh Kudus, saudara berani untuk berhadapan dengan si tukang sihir itu, saudara. Coba saya baca. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Lalu ayat 7. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Ayat yang ke-8. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu. Jadi ada tukang sihir itu yang menghalang-halangi pelayanan daripada Paulus, saudara. Ya, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Ayat 9. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang apa di situ saudara? Penuh dengan Roh Kudus menatap dia. Lalu dia bilang apa? Ayat 10. Petrus bilang begini saudara, dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Ini menunjukkan keberanian daripada Paulus karena dipenuhi oleh Roh Kudus. Lu mau tukang sihir kah? Lu punya ilmu gelap? Berapa banyak ilmu gelapmu? Tentu kamu tidak bisa melawan Yesus. Kamu tidak mungkin bisa melawan Tuhan saudara. Dengan luar biasa saudara. Paulus tantang saudara.
tantang dia, saudara. Bahkan di ayat yang ke-11 dikatakan begini, sekarang lihatlah tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta beberapa hari lamanya. Engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Perhatikan di sini saudara diberkati oleh Tuhan. Tidak ada kuasa setan, kuasa gelap atau kuasa siapapun yang bisa melawan kuasa Tuhan. Amin. Kalau Anda orang percaya, cinta Yesus sungguh-sungguh, terima Yesus, ya ada Roh Kudus di dalam kamu. Kuasa setan mana yang bisa masuk ke kamu? Kuasa setan mana yang bisa menghancurkan kamu? Tidak bisa. Ganggu mungkin, tapi untuk lawan dan menghancurkan kamu tidak mungkin. Roh Kudus ada dalam kamu. Amin. Jadi tidak mungkin. Jadi yang takut-takut lewat kuburan baterai sama ke orang. Jangan. Lah kuasa kabur. Biasa sah. Amin. Ada yang menyanyi dahsyat lewat kuburan. Dia lari sama ke anjing buru juga lah ya. Takut ya. Bilang anak Tuhan mas takut juga. Jangan begitu saudara. Takut setan bikin apa? Setan pun kuasa tidak mungkin sama dengan kuasa Tuhan. Amin ya. Jadi memiliki keberanian yang luar biasa saudara diberkati oleh Tuhan. Ya. Nah bagian yang kedua saudara, kalau bagian yang pertama itu masih bagian yang pertama saudara yang saya ulangi tapi saya tambahkan sedikit kepada saudara. Ya, bahwa kuat dan berani tidak bisa dilepaskan dari penyertaan Tuhan. Tapi yang kedua saudara, kuat dan berani juga saudara, itu tidak bisa dilepaskan juga saudara dari yang namanya merenungkan firman saudara, tidak bisa. Sekali lagi bagian yang kedua ya. Berkaitan dengan nats ini saudara, Yosua pasal 1 ayat 7 dan ayat yang ke-8 saudara ya, kuat dan berani. Be strong and courageous ini saudara. Berkaitan juga dengan sejauh mana kita merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Coba perhatikan di ayat 7 dan ayat yang ke-8. Ayat 7 dan ayat yang ke-8 kita baca sekali lagi. Yosua pasal 1 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Di ayat 7 dan ayat yang ke-8 itu bermuara kepada kita harus merenungkan firman di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa kuat dan berani tanpa perenungan akan firman. Bagaimana kita bisa kuat dan berani saudara tanpa firman Tuhan, itu tidak mungkin saudara. Karena Roma 10 ayat 17 saya buka dengan bagian awal tadi bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus saudara. Berarti firman itu penting. Waktu Yesus dicobai di padang gurun saudara ya, iblis bilang rubah ini batu jadi roti. Yesus bilang manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya bahwa firman itu penting saudara. Untuk kita bisa kuat dan berani saudara, tidak hanya berkaitan dengan penyertaan Tuhan, tapi juga berkaitan dengan firman. Amin saudara. Kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam saudara ya. Ada begitu banyak data kitab suci yang menunjukkan kepada kita tentang pentingnya kita merenungkan firman saudara. Ada begitu banyak data kitab suci yang menunjukkan betapa pentingnya kita merenungkan firman. Sejauh mana pentingnya firman Tuhan dalam hidup kita akan sangat mempengaruhi karakter kita. Bukankah Mazmur 119 ayat 9 sudah sering saya katakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Berarti firman Tuhan itu penting saudara diberkati oleh Tuhan. Bahkan Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga bilang begini saudara. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Berbahagialah. Kata berbahagia di sini dalam terjemahan bahasa Inggris, New King James Version, New American Standard Bible, King James Version, dia menggunakan kata diberkati. Diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Lalu bagaimana supaya diberkati? Ya, sikap yang benar bagaimana? Ayat yang kedua, di sini dikatakan tetapi yang kesukaannya, yang kegemarannya, kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu apa saudara? Siang dan malam.
baru masuk di ayat yang ketiga, sedang berbicara tentang berkat. Dikatakan begini di ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara diberkati oleh Tuhan. Kita suka di kalimat ini, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, berkat itu hanyalah akibat dari suatu sebab. Fokus saya dan saudara, fokus kita adik-adik bukan pada berkat itu. Berkat mah gampang saudara. Dengan sendirinya kita akan alami berkat itu. Perhatikan di ayat 1 tadi itu. Berbagai orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Itu penting, jangan bergaul dengan orang fasik. Ya, apalagi yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Lalu ayat 2 bilang, yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini yang penting, fokusnya itu ini saudara. Untuk urusan di ayat 3 yang berkat itu gampang. Dengan sendirinya berkat akan datang kepada kamu. Amin. Tak usah ajar Tuhan soal berkat, pakai cuma ulang-ulang itu. Tak usah ajar dia soal berkat, dia tahu bagaimana cara memberkati kita. Dia tahu, bukan dia tidak tahu. Dia melihat, bukan dia tidak lihat. Dia dengar setiap seruan-seruan kita, bukan dia tuli. Dia pasti memberkati setiap kita. Asalkan saudara ikut apa maunya. Ikut apa yang Tuhan mau. Tuhan pasti berkati kita saudara. Jadi memang firman Tuhan itu penting dalam hidup kita. Firman Tuhan itu memberi arahan juga saudara. Ya, memberi pengertian juga. Memberi petunjuk bagi kita. Makanya penting bagi kita untuk renungkan firman. Ya, Mazmur 119. Perhatikan Mazmur 119 ayat 103 sampai 105. Saya tidak bisa menyelesaikannya, nanti kita sambung lagi minggu depan. Mazmur 119 ayat 103 sampai 105. Dikatakan begini, betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Kata janji di situ berkaitan dengan firman, saudara. Karena di dalam firman Tuhan itu ada perintah dan ada janji. Janji penyertaannya, janji berkat. Nah, itu ada dalam firman Tuhan saudara. Dikatakan betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Lalu ayat 104 dikatakan, aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Aku beroleh arahan yang baik dari perintah-perintahmu, yaitu firman. Itulah sebabnya aku benci kepada segala jalan dusta. Banyak orang tidak benci jalan dusta. Banyak orang suka jalan dusta karena dia sendiri tidak pernah dengar firman. Dia sendiri tidak pernah baca firman. Dia sendiri tidak pernah renungkan firman. Kalau Anda tidak pernah renungkan firman, bagaimana mungkin Anda bisa benci segala jalan dusta? Yang ada Anda suka jalan dusta karena Anda tidak suka dengar firman. Amin kok. Makanya firman Tuhan itu penting. Bagaimana supaya saudara kuat dan berani? Itu tidak bisa dilepaskan dari firman. Firmanlah yang bikin kita kuat, teguh, berdiri, berani. Itu firman. Makanya firman Tuhan itu penting. Di gereja ini tuh ujung tombaknya bukan praise worship. Praise worship tetap harus ada. Tapi ujung tombaknya tuh firman. Karena firman itu yang bikin kuat kita. Amin saudara. Apalagi adik-adik masih muda-muda begini kan pintar, smart. Belajar ini gampang. Minta tuntunan Roh Kudus Anda pasti luar biasa. Tapi banyak orang sekarang tuh bukan benci segala jalan dusta. Suka jalan dusta. Yang bohong-bohong itu dia suka. Yang tipu-tipu itu dia suka. Kenapa dia suka saudara? Tidak ada firman dalam hidupnya. Tidak pernah renungkan firman. Orang khotbah dia main handphone. Orang khotbah dia hanya urus story mantan. Bikin apa nih kamu tidak berubah. Lalu begitu sah. Hidup tidak pernah berubah. Ini serius nih saudara. Ada masalah sedikit bilang becon mau pelayanan leh. Begitu saudara. Batingkan dengan Tuhan bisa mau pelayanan. Saudara dengar. Saudara tidak mau pelayanan. Tuhan bisa pakai siapapun untuk ganti kamu. Amin. Saya sudah bilang ulang-ulang. Saudara-saudara jangan bertingkah dengan pelayanan. Tuhan tuh bisa pakai sapa. Bahkan Tuhan bisa pakai batu untuk memuji Tuhan. Amin. Bayangkan yang menyai semua sini batako semua coba saudara lihat. Saudara malu. Maksudnya saya kasih tahu saudara nih. Aduh saudara jangan bertingkah baru tahu main musik sedikit, baru tahu khotbah sedikit, baru tahu sedikit mulai bertingkah. Orang minta pelayanan bertingkah. Jangan bertingkah dengan Tuhan. Jangan. Paket yang sekarang pelayanan Tuhan mulai bukakan. Senada sedikit pun beta berani semua. San berani. Karena semua Tuhan tidak berani. Jangan merasa di gereja, saudara, Tuhan butuh kamu. Dengar, kamu yang butuh Tuhan. Bukan Tuhan yang butuh kamu. Amin kok. Kalau di luar sana orang pakai tenaga kamu, mereka butuh kamu. Tapi di sini, di gereja, kamu yang butuh dia. Jadi melayani Tuhan sungguh-sungguh. Amin kok. Jangan bertingkah.
Masalah sedikit, masalah apa yang terlalu hebat? Kok saudara semua pelayanan, komunikasi itu penting. Amin. Ya jangan ada yang semua pelayanan, itu pemalas. Semua pelayanan ya sudah tuh. Repot sekali. Ya kalau yang pemimpin lain, kalau paket nih ya terserah. Lu mau pelayanan silakan, saya mau ya urusan. Firman Tuhan yang berikut juga saudara. Kalau kita renungkan firman, menyegarkan jiwa. Menyegarkan jiwa saudara. Mazmur 19 ayat 8. Mazmur 19 ayat 8 bilang begini. Mazmur, minta maaf. Ya, Mazmur 19. Titah Tuhan itu tepat. Ayat 8. Nah ini. Taurat Tuhan itu sempurna. Ya, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh. Memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Sudah lihat, Taurat Tuhan itu sempurna. Lalu yang berikut, menyegarkan jiwa. Amin. Jiwa saudara itu disegarkan lewat firman. Tidak bisa yang lain, saudara. Tidak bisa. Beta akan segar tuh kalau beta ketemu tua, pacar. Segar apa? Bikin lu kepala sakit tambah. Ya, segarkan lu pun jiwa itu firman Allah, saudara. Ya. Peraturan Tuhan itu teguh. Memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Ayat 9. Titah Tuhan itu tepat. Menyukakan hati. Saudara lihat. Menyukakan hati, bikin senang hati. Ya karena memang yang bisa membalut hatimu yang luka ya cuma firman. Tidak bisa yang lain saudara. Kita kan sedang khotbah pada anak-anak muda toh. Kalau mau sakit hati ini kan pasti ada lah. Banyak lah sakit-sakit hati. Sakit hati. Wih itu batuk toh baru omong. Kalau bilang sakit hati itu semua berbatuk semua. Tapi dengar gini. Dengar. Kalau kita masih sakit hati itu artinya kita tuh manusia. Kita masih sakit hati itu menunjukkan kita tuh terbatas, saudara. Tapi kita punya Tuhan yang tak terbatas. Dia yang sanggup balut luka kita. Amin. Makanya kalau sudah luka, bagi jampir cari laki-laki yang tambah bikin luka. Kamu juga jangan, saudara tambah luka, kasihan. Sudah tahu usah pacaran dulu lah. Kalau pernah pacaran salah, pernah dilukai, duduk di rumah kau renungkan dulu. Kayaknya sabar doa begitu. Sambil berdoa begitu. Bukan apa-apa. Nanti orang lebih karena mana kau sendiri terus. Kau terlalu mau pacaran mesti lihat orang. Paksa pacaran tuh orang bikin sakit hati kamu. Amin. Jomblo tahan. Iya kau omong enak. Kau tuh jomblo nih. Kira rebahin nah. Pastor omong enak. Sudah. Beta kasih kuat saudara. Jomblo itu. Ya ini. Jomblo itu kesempatan terbaik bagi Anda untuk memperbaiki diri. Mengerti kok? Jadi jangan kepaksa-paksa diri begitu. Iya lain sudah belum. Lu kalau bisa sabar kalau ada tali ikat lu nanti. Kita lompat karena sabar. Semua ada waktu. Amin. Karena dia cuma mau satu jalan ini pacar dia cuma mau. Padahal sana ada yang mau deh lu. Maksudnya bukan tidak ada yang mau. Tapi maksudnya lu sabar-sabar dulu. Jangan terlalu buru-buru. Oke? Mungkin dulu waktu pacaran tuh lu terlalu banyak menuntut. Terlalu banyak menuntut, dia harus ada. Padahal dia bukan Roh Kudus. Dia harus ada. Dia bukan Tuhan, kok selalu ada dengan kamu. Dia tidak bisa 100% temani kamu pi Rukun Jaya, temani kamu ke Lipo, temani kamu ke mana lah, Ramayana yang ada obral sepatu 50.000 dan segala macam. Dia tidak bisa dengan kamu semua. Kamu terlalu banyak menuntut sih. Itu coba duduk dan sampai beta ini terlalu banyak menuntut. Berarti next kalau pacaran jangan terlalu begini misalnya itu contoh. Tapi tadi terlalu banyak karena mana? Pokoknya periksa diri baik begitu. Kalau sekarang saudara jomblo tak usah stres. Itu kesempatan terbaik bagi Anda untuk memperbaiki diri. Supaya kalau saudara menikah saudara jadi kado terbaik bagi pasanganmu. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah itu. Minggu depan baru kita akan bahas lanjut saudara-saudara. Ya. Intinya adalah kalau yang pertama saudara-saudara kuat dan berani berkaitan dengan penyertaan Tuhan. Maka yang kedua kuat dan berani pun berkaitan dengan sejauh mana firman Tuhan dalam hidup kita. Sejauh mana pentingnya firman Tuhan dalam hidup kita. Itu akan bikin kita kuat. Amin saudara, itu akan bikin kuat. Janji-janji Tuhan dalam firman itu ya dan amin. Karena Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Pacarmu suka berdusta. Ya toh, kadang-kadang orang tua juga suka berdusta. Kawan juga suka berdusta. Tuhan tidak pernah berdusta. Bangkit berdiri bersama-sama. Kita baca Bilangan 23 ayat 19.
menjadi ayat terakhir. Bilangan pasal 23 ayat yang ke-19. Ya, kita baca dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, dan 3. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Dia pasti menepatinya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.